Ki Jaid tawilan ingkang dawa au qasiran atawa kang cindek au aridon atawa kang amba wa shalihatun lan kang layak li i'ta'i kadoe ngawehaken Jaid al ilma ing ilmu wa ta'aluku halan utawi ta'aluke sifat kudrat atanzizi kang bangsa tanjizi atanzizi kang bangsa tanjizi iku muhtasun kang den tangtuaken bil hali kalawan tingkah allazi alaihi kang iku tetep ing atase ieu lazi Jaidun utawi Om Jaid ya disebut khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Wal aslum fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima falaha allazi alaihi kang iku tetep ing atase ieu lazi Jaidun utawi Om Jaid masih berbicara tentang sifat Allah Ta'ala. Setelah membahas tentang sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Sementara sifat salbiyah itu ada 5. Dari mulai kidam sampai wahdaniyat. Selesai sudah antara sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, sudah dibahas berikut dalil-dalil. Kemudian berbicara tentang sifat salbiyah itu berbicara tentang sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Itu salbiyah. Fungsinya salbiyah itu apa? Kullu madalat ala nafi ma la yaliku billahi azza wa jalla. Sesuatu yang menunjukkan terhadap perkara atau menafikan, menghilangkan terhadap perkara yang dinisbatkan kepada Allah karena tidak layak, maka dinafikanlah oleh sifat salbiyah. Setelah pembahasan sifat salbiyah, maka musonif melanjutkan pembahasan terhadap sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Dari mulai kudrat. Nah, pembahasan kali ini membahas tentang sifat ma'ani. Yang pertama yaitu sifat kudrat. Kalau dihitung secara dari awal, berarti sifat ini sifat yang ke-7. As-sifatu sabi'atul wajibatu lahu ta'ala al-qudrat. Sifat yang nomor ke-7 yang wajib indal akli kepada Allah Ta'ala al-qudratu, yaitu sifat kudrat. Wajib akli mewajibkan harus yakin terhadap sifat kudrat Allah. Maksud wajib akli itu adalah malayatasawwaru bil akli adamuhu.
sesuatu perkara yang tidak akan tergambar oleh akal manakala perkara tersebut tidak ada. Tidak tergambar kalau tidak ada. Berarti artinya akal terhadap perkara tersebut, maka perkara tersebut harus ada. Tidak dapat dimengerti oleh akal. Jika Allah tidak mempunyai sifat kudrat, berarti akal dapat memahami wajib Allah mempunyai sifat kudrat. Maha kuasa. Itu wajib akli ini hubungannya berarti tentang sifat Allah yang 20. Nah, kemudian agama pun mewajibkan kepada setiap mukallaf. Artinya orang yang baligh dan berakal itu harus paham, yakin, ma'rifat terhadap sifat kudrat Allah. Siapa yang baligh berakal? Kita. Sudah baligh dan berakal. Kecuali orang itu sudah baligh tapi tidak berakal, gila, itu tidak tertaklif oleh hukum syara. Atau misalkan salah satu daripada penglihatannya masih bagus, maka wajib menggali ilmu tauhid berikut dalil. Atau selamat salah satu daripada penglihatan dan pendengaran, itu juga wajib menggali ilmu tauhid berikut dalil. Tapi kalau penglihatan dan pendengaran itu tidak bisa digunakan, maka itu tidak diwajibkan sebab susah. Nah, itu cara mewajibkan kepada mukallaf agar ma'rifat terhadap sifat kudrat Allah. Ma'rifat terhadap sifat kudrat Allah harus berdasarkan dalil. Jadi jeung dalil-dalil. Nah, jika tidak hafal dalil, tidak tahu dalil, maka pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi hulud binar, neraka. Makanya usahakan orang hafal jeung dalil-dalil. Nah, sifat kudrat itu termasuk ke dalam sifat ma'ani. Yang dimaksud dengan sifat ma'ani itu adalah sifat yang bangsa maujud. Sifat anu bangsa wujud. Sifat anu bangsa aya. Anu ukuran sah katingali secara indrawi. Jika seandainya kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ma'ani itu sifat bangsa wujudi. Sifat anu bangsa aya, anu sah ukuran katingali ke urang. Jadi kita bisa melihat terhadap kudrat Allah, iradah Allah, ilmu Allah, kalam Allah itu dapat dilihat oleh indra. Nah, makanya ini dinamakan sifat ma'ani yang bersifat wujudi. Sifat nu bangsa aya. Akan tetapi kita bisa melihat terhadap kudrat Allah, kawasannya Allah kan, iradahnya Allah, manakala kita dibuka hijab oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat kekuasaan Allah? Misalkan tidak bisa melihat kalamullah, tidak bisa melihat ilmu Allah, karena kita itu dihijab, terhalangi oleh hijab. Jika dikira-kirakan kita dibuka hijab oleh Allah, maka kita akan melihat terhadap sifat ma'ani tersebut. Makanya dalam Al-Quran kan menjelaskan, lau kusipa. Jika seandainya dibuka penglihatan, la ra'ainaha, maka kita akan melihat. Kenapa kita tidak bisa melihat? Karena banyak dosa. Gitu kan? Kadang loba dosa. Nah, hese loba dosa. Jadi kahijab. Nah, gitu. Enak kan? Model para wali itu kan geus kasap. Makanya orang lamun geus kasap mah gitu. Jika seorang wali sudah kasap, maka melihat manusia itu yang suka maksiat itu kelihatan wajahnya itu seperti babi. Orang yang kasap itu seperti itu. Bagaimana cara menutupinya? Dengan cara merokok.
Kalau dengan merokok, maka orang yang datang itu melihat itu seperti biasa normal. Nah, jadi terhijab kalau merokok. Kalau tidak merokok, orang yang kasaf itu kelihatan, orang-orang yang suka bermaksiat itu kelihatan dosa-dosanya. Dan orang yang kasaf itu tidak mudah menjadi kasaf. Nah, itu adalah sifat ma'ani, sifat kudrot. Jadi orang tidak bisa ningali sebab makin loba dosa. Wahia, dan sifat ma'ani atau sifat salah satu dari sifat ma'ani itu adalah sifat kudrot. Sifatun yaitu sifat yu'asiru fil mumkini, yaitu sifat yang hubungannya itu terhadap barang mungkin, khusus spesifik terhadap barang mungkin. Jadi sifat kudrot ini, kinerja sifatnya itu terhadap perkara yang khusus terhadap barang mungkin. Mungkin itu berarti jaizat. Ada wajibat, mustahilat, dan jaizat. Nah, sifat kudrot khusus kepada sasarannya yang mumkinat atau jaizat. Artinya sifat kudrot di sini al-wujudi awil adami. Jadi ta'aluk sifat kudrot yaitu mengijadkan dan mengidamkan terhadap barang mungkin. Paragi ngayakeun, paragi ngeuweuhkeun, eta sifat kudrot ku Allah Subhanahu wa taala nu ngagaduhan sifat kudrot. Seperti pata'aluku bil ma'dum, seperti ta'alukna Allah Subhanahu wa taala mengidamkan. Kita kan sebenarnya sebelum diadakan itu tidak ada. Tidak ada kan? Kita sebelum diadakan oleh Tuhan ke dunia itu kita tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan, lahir ke alam dunia. Nah, setelah lahir ke alam dunia, maka kita akan tidak ada, yaitu mati. Nah, berarti itu oleh Allah Subhanahu wa taala diidamkan oleh Allah yang mempunyai sifat kudrot yang ta'aluknya idam. Paham? Nah, patujidu kemudian diadakan, kemudian diadakan. Karena sebenarnya kita itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu hanya Allah. Kata aluki habika, seperti ta'aluk kita qabla wujudika, sebelum ada itu tidak ada. Kemudian kita diijadkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke alam dunia, padahal kita itu tidak meminta untuk lahir. Itu kan? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan, diijadkan, lahir ke alam dunia. Tuh. Karena itu sudah diirodahkan oleh qabdoh awal, ta'aluk soluhi qadim dari awalnya. Gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ijadkan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengijadkan, berarti mengidamkan, maka fayasiru biha makduman, maka Allah pun meniadakan. Nah, ta'aluk seperti ini, ta'aluk itu kinerja sifat. Ta'aluk itu kinerja sifat. Jadi kinerja sifat kudrat itu ngaijadkeun jeung ngaidamkeun barang mungkin, sok disebut ieu ta'alukna ta'aluk tanjiji wa haza at-ta'aluku tanjiziyun, dinamakeun ta'aluk tanjizi. Nah, arti ta'aluk tanjizi yaitu kinerja sifat kudrat terhadap sesuatu perkara yang dapat dilihat secara empirik. Dan ta'aluk tanjizi ini hukumnya hadis anyar. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat kudrat, nu fungsina eta sifat kudrat teh pikeun ngaijadkeun jeung ngaidamkeun. Ngaijadkeun teh ngaayakeun, ngaidamkeun teh ngeuweuhkeun. Nah, secara umum.
Kemudian walaha ta'alukun soluhiyun qadimun, jeung sifat kudrat itu mempunyai kinerja yang disebut dengan ta'aluk soluhi qadim. Artinya kinerja kelayakan terhadap sifat kudrat dari azali terhadap ijad dan idam terhadap barang mungkin. Seperti di azali Allah Subhanahu wa taala rek ngayakeun kaki jayed. Seperti kaki jayed teh jadi jalma ngan tawilan, jangkung, atau kosiron atau pendek, atau aridon atau lebar. Eta ge geus layak di azali kana rek mere ilmu na kaki jahid. Itu geus jadi masih kene ruang lingkup qobdoh awal, ta'aluk soluhi qadim. Masih kene di azali, artinya masih umum. Bisa jadi diciptakan, bisa jadi henteu. Tapi semua itu yang terjadi di alam dunia ini semua sudah diirodahkan dari mulai azali yang disebut dengan nanti soluhi qadim, qobdoh awal. Nah, ari ta'aluk, ieu ta'aluk tanjiji eta mah tangtu. Tangtu kana tingkah anu geus bukti seperti ayeuna. Nah, ayeuna geus terjadi geus bukti secara empirik, ieu disebutna ta'aluk tanjiji. Sementara ta'aluk soluhi qadim itu masih kene umum, masih dari azali. Ari ta'aluk tanjiji mah anu geus terjadi ka Ki Jaid. Seperti Ki Jaid dilahirkan ke alam dunia ternyata jangkung, pendek misalkan. Nah, eta ta'aluk tanjiji, kinerja sifatna geus aya juklak juklisti ajalina. Ai soluhi qadim masih kene berbicara secara umum. Artinya masih bisa diciptakan atau henteu. Jadi intinya ta'aluk sifat kudrat itu pertama sasarannya terhadap barang mungkin. Jadi inti nama dua heula. Ta'aluk sifat kudrat pikeun ngaijadkeun jeung ngaidamkeun barang mungkin. Ngaijadkeun teh naonkeun? Ngayakeun. Ngaidamkeun teh nganaonkeun? Ngaweuhkeun. Tah itu gawe kelayakan sifat kudrat. Ayeuna orang diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala berarti diijadkeun. Karena sebenarnya kita tidak minta dilahirkan. Dan kita itu siapa sebelum diberi nama? Sebelum diberi nama kita itu siapa? Tidak tahu kan? Sebenarnya kita itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Makanya ngapain kita bingung-bingung mikirin dunia? Karena sudah ada yang mengatur. Karena kita tidak ikut membikin dunia. Allah yang membikin dunia. Jadi kita itu hanya pasif, yang aktif itu hanya Allah. Fa'il hakiki itu Allah, kita sebagai naibul fa'il. Nah, abe geus ku Allah Subhanahu wa taala diijadkeun jeung diidamkeun. Seperti gawena sifat kudrat kana jisim anu geus diirodahkeun ku Allah ti azali bakal eueuh. Atuh eta barang mungkin bakal jadi eueuh usaha ku Allah Subhanahu wa taala nu ngagaduhan sifat kudrat. Nah, kuasanya Allah, maha kuasa. Kalau misalkan segala sesuatu perkara sudah yakin bahwa di sana yang berperan aktif itu adalah Allah, maka kenapa kita harus kecewa? Betul gak? Kenapa harus kecewa? Orang yang kecewa berarti itu adalah orang yang lemah keimanannya. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi ini itu sudah diijadkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrat dan sudah diirodahkan. Itu sudah ketetapan Tuhan. Atau bahasa sederhananya sunnatullah atau takdir. Keharusan yang universal itu adalah takdir. Daun yang jatuh dari pohon
itu sudah ada dalam takdirnya Allah. Orang-orang membullying kita, menghina kita, itu sudah ada takdirnya. Jadi jika kita marah kepada orang yang membullying, menghina, ngapain harus marah gitu kan? Karena yang berperan di situ adalah Allah. Sehingga orang bisa membullying kita itu adalah secara hakikat adalah Allah. Karena itu Allah mempunyai sifat wahdaniyat fil af'al. Semuanya oleh Allah. Jika kita marah kepada orang yang menghina kita, maka berarti pada hakikatnya kita marah kepada Allah. Jadi orang mah kumaha atuh santuy wae. Disantuy kan. Hidup di dunia santuy. Itu kan? Mantap sudah. Lamu hidup gue santuy. Kenapa hidup bisa santuy, sederhana, bahagia terus? Kenapa? Karena pengetahuan tentang ketuhanannya itu sudah mendalam. Artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Geus teu mikirkeun dunia, geus teu mikirkeun dahar saya. Manaon mikirkeun dunia, mikirkeun dahar dunia teh kudu. Sebab dunia teh menang nyieun Allah, urang mah teu pipilueun nyieun dunia. Ngapain kita ngurusin dunia? Geus boga anu ngurus. Yang penting kita itu diciptakan oleh Allah ibadah, cukup ibadah. Wirid ngaji, bener teu? Sakitu teu leuwih teu kurang dunia mah sakitu. Nah, kenapa hari ini orang banyak yang kecewa ketika menginginkan sesuatu dengan kehendak diri pribadi? Maka eta jama bahaya. Kenapa? Karena di situ tidak menghadirkan Allah. Akhirnya orang menginginkan sesuatu perkara tapi tidak menghadirkan Allah di sana. Atas ambisi diri pribadi dengan hadirkan Allah. Begitu selama beberapa tahun ingin mencapai sesuatu, akhirnya tidak terjadi, otomatis kita akan kecewa. Tapi lamun misalkan dibarengan jeung zat Allah, dan di dalamnya ketika melakukan segala sesuatu, maka sesuatu baik itu terjadi ataupun tidak, itu sudah hak prerogatif Allah. Bener teh? Kenaon atuh orang masih kene kieu wae? Hirup teh tenang gitu kan? Karena itu di pikiran kita itu banyak gambaran-gambaran dunia yang tidak akan terlaksana, sehingga Allah Subhanahu wa taala termarginalkan. Orang semakin jauh dengan Allah. Gitu. Hari kieu mah enakeun kan? Semakin mendekat ke Allah gitu. Dengan cara kumaha? Dengan cara wirid ngaji lah segitu. Naon sih di dunia mah teu kudu gagah-gagah lah. Yang penting mah orang ibadah. Sebab kita tidak tahu kita kapan akan menghadap Tuhan. Gitu kan? Maka saya sarankan kepada kawan-kawan Facebook, kawan-kawan santriawan santriawati, kita harus berubah dari mulai sekarang. Betul gak? Kita tidak tahu kapan saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi beberapa jam, beberapa menit lagi. Sehingga kita tertipu oleh kehidupan dunia, padahal hidup kita ini sekarang itu bukan hidup, tapi kita itu sekarang sedang mati. Banyak orang mengatakan saya masih hidup. Tidak. Kita ini sekarang sedang mati. Dan mati adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu setelah kita nanti dibangkitkan di alam kubur. Itu kehidupan yang sesungguhnya di alam barzakh. Yang kayak orang di akhirat. Kehidupan yang abadi itu di sana. Sekarang itu kita sedang mati sebenarnya. Jadi perspektif saya, hidup adalah mati dan mati adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi pada hakikatnya orang-orang itu sekarang karena pengaruh globalisasi sehingga kehidupan akhirat itu dilupakan. Saya bingung itu. Mereka berburu, hunting, berlomba-lomba mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah.
seperti rezeki dunia gitu kan. Berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbitnya fajar, pulang sudah terbenam matahari sampai terbenamnya. Kan repuh, rungkad siti nya. Repuh siti gitu mah. Jadi mengejar sesuatu perkara yang sudah dijamin. Kita ini sudah dijamin, men. Sudah dijamin. Budak santriawati geus dijamin, makan geus dijamin. Sanu ngajamin? Allah Subhanahu wa taala. Geus dijamin. Jadi orang mah santuy we. Tapi sesuatu perkara yang belum ada jaminan, kita lupakan dan kita tinggalkan. Apa? Yaitu surga. Apakah kawan-kawan sudah ada rekomendasi masuk surga? Sudah ada jaminan belum kita masuk surga? Belum. Lalu kenapa kita lupakan kehidupan untuk menggapai sebuah tujuan utama, yaitu mendapatkan surga misalkan? Nah, gitu kan? Sebab kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Sungguh-sungguhmu terhadap sesuatu perkara yang sudah dijamin, sementara kelalaianmu dalam sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah bukti bahwa mata batin kita itu rabun. Jadi jadi paling enak itu mikir-mikir hal akhirat. Kalau mikir-mikir hal dunia pusing. Bener gak? Pusing. Itu kan tempat dunia, tempat mana. Makanya kalau misalkan kita sudah yakin terhadap kudrat Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang sudah diijadkan terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita diberikan kudroh hadisah pun, kita sama diberikan kudroh hadisah, kekuasaan oleh Allah, tapi tidak sama dengan kudrat Allah. Kalau kudrat Allah itu kudrat hakiki zati mutlak, sementara kudrat makhluk itu aridi, kudrat hadisah, punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga atas itulah, atas kudrat hadisah itulah kita nanti dihisab oleh Allah. Memihak kemana? Apakah kepada hak, kepada yang hak, apakah kepada yang batil? Di situ kita mempunyai kemampuan, akal, logika, kemampuan kan? Kemampuan berpikir, kemampuan dan lain sebagainya. Nah, gunakanlah kemampuan tersebut. Jangan sampai seperti pemahaman Jabariyah. Bila salah pun Allah yang disalahkan. Tidak, kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah. Mu'tazilah itu Muasil bin Atha, Qadariyah. Kalau Jabariyah itu segala sesuatu perkara langsung Allah Subhanahu wa taala, bila dia pun jinah pun itu Allah yang disalahkan. Dengan dalil kata orang-orang Jabariyah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ada banyak orang yang disesatkan Allah, ada banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Saya ini disesatkan oleh Allah. Sebenarnya saya ini tidak mau jinah, tapi karena terpaksa, jabar. Dan disalahkan teh Allah, sesat eta Jabariyah. Kayak Qadariyah, kalau Qadariyah itu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melahirkan ke alam dunia, setelah itu Allah tidak ikut intervensi. Itu juga salah, sesat, itu Qadariyah. Berarti kalau seperti itu akan ada perkara yang keluar dari wahdaniyat fil af'alnya Allah. Karena segala sesuatu perkara ini yang terjadi adalah kehendak wahdaniyat fil af'alnya Allah. Allah Maha Esa, Maha Satu yang mengerjakan segala sesuatu. Bisa gerak kieu ku Allah hakikatna, lain ku saya. Bisa ngomong kieu sehingga terdengar ku Allah, bisa didengarkan ku Allah, lain ku orang. Jadi orang mah nanaonan orang. Kita itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Eta Mu'tazilah sesat. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atas kehendak diri pribadi. Habibi bisa nyen kapal menang saya we hubungan aja Allah. Eta teh sesat.
Nah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Artinya kita percaya terhadap takdir, akan tetapi, nah, kita mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan, ability, mempunyai skill untuk membedakan mana hak dan yang batil. Artinya kita diberikan pilihan oleh Allah, mau beribadah kepada siapa, mau berbuat seperti apa, kan sudah dijelaskan. Kalau berbuat baik, ekses dan indikasinya natijahnya itu nanti surga. Kalau berbuat maksiat nanti neraka. Maka atas dasar itulah kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memilih. Maka dihisab nanti, gitu kan? Nah, itu sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena kan bahaya, nggak saya siang teh itu karena akidahnya sing kuat, akidah tauhid, akidah diniyah. 20 sifat kaji sing bener gitu. Ulah fanatik cek Wahabi kunaon si sifat Allah ngan saukur 20 setik amat cenah. Sifat Allah itu bukan 20. Sifat Allah itu banyak. La nihayatalah, tidak ada akhirnya. Ini sifat 20 itu karena ulama yang mengetahui sifat ini yang diringkas. Hasyim Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu mengetahui sifat yang perlu itu seperti ini, yang 20 sifat. Sebenarnya banyak. Asmaul Husna itu bukan sifat Allah, Ghafur sifat Allah banyak. Tapi kita wajib pendapat para ulama untuk mengetahui terhadap sifat 20. Termasuk salah satu yang sedang kita bahas itu adalah sifat kudrat. Yang dimana sifat kudrat ini mempunyai ta'aluk ijad dan idam terhadap barang mungkin. Diijadkeun jeung diidamkeun kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna orang kan geus diijadkeun ku Allah, engke suatu saat orang bakal diidamkeun ku Allah. Bakal dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta. Geus dimautkeun, nah karek di dinya urang hidup sesungguhna. Alam akhirat, alam barzakh heula. Geus alam barzakh anak akhirat. Panjang masih kene panjang ieu urang. Makana ulah santuy-santuy di dunia. Ulah santuy-santuy hae we ngome-ngome Instagram, WA teu penting oge nya. Beranda Facebook kaluhur ka dieu ka harap video gitu. Ulah sekiranya sesuatu perkara yang tidak bermanfaat tinggalkan. Jangan sampai kita ini satu hari hidup tidak mendapatkan ilmu apapun, sia-sia. Makanya saya tidak terlalu serius terhadap segala sesuatu yang tidak menumbuh kembangkan kualitas keimanan dan ketakwaan saya kepada Tuhan. Tidak terlalu seriusnya. Seperti kuliah, matkul, kenambah keimanan kan saya biasa wae ya, para kuliah. Getaran hati ketika dosen menyampaikan ilmu tentang kuliah, tinggalkan. Masuk organisasi tidak menumbuh kembangkan keimanan, tinggalkan. Nah, kan tetapi ibadah-ibadah kita itu jangan sampai dicampuri dengan riya. Artinya kita harus ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah bagaimana caranya orang itu mengetahui atas keistimewaan kita, bukan. Bahkan jangan seperti itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, istisrafuka ayyalamal khalqu bi dalilun bi khususiyatika dalilun ala alami sidqika fi ubudiyatika. Jadi keinginanmu agar orang-orang mengetahui keistimewaanmu, ibadahmu, agar orang-orang memujinya, maka berarti itu adalah bukti bahwa itu tidak ada pemurnian, keikhlasan dalam penghambaan. Ibadah ini kan sebuah amal ini adalah kerangka, dan isi daripada kerangka itu kan kosong, isinya itu adalah ikhlas. Jika kita beramal tidak ikhlas, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Ngaji seperti kia streaming, jika tidak ada ikhlas, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi urusan keikhlasan, urusan riya atau tidak, itu adalah urusan hati kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengklaim orang itu riya, enggak. Itu urusan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ngaji streaming dia jika ria kan? Enggak ente. Ini mengajak kepada kawan-kawan untuk berbuat kebaikan. Gitu.
Boleh jadi sesuatu perkara yang kita sampaikan itu meresap ke dalam hati sehingga merubah kinerja kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik. Itu kan berkat siapa? Berkat kita, gitu kan? Nanti di akhirat nanti kita akan ada chemistry. Saya bisa beribadah ini ya Rob, karena saya ini pernah melihat video ini, melihat kutipan kata-kata si A, pernah diajak ngaji ke majelis ini, gitu kan? Maka ya Rob, usahakan saya ingin bersama-sama dengan mereka masuk surga. Itu bersama-sama. Itu. Paham? Nah, itu. Jadi urusan itu mah urusan hati sebenarnya. Kalau ditinjau secara ilmu tasawuf dapat dipahami. Jadi simpulna tina ieu pembahasan sifat kudrat ini pasti kene panjang. Misalnya karena ta'aluk sholih qadim, ta'aluk tanjiji hadis gitu kan masih kena panjang ya encan. Jadi simpulna Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan ta'aluk itu kinerja sifat terhadap ijad dan iqdam terhadap barang mungkin. Itu ieu sok disebut ta'aluk eta ta'aluk tanjiji. Hari ta'aluk tanjiji teh gawena sifat kudrat kalawan ningali bukti secara empirik anu geus terjadi di alam dunia. Itu ta'aluk tanjiji ngan ta'aluk tanjiji hukumna anyar. Aya deui sifat kudrat teh ngabogaan ta'aluk deui, bogaan gawe kinerja sifat sok disebut ta'aluk sholih qadim. Artina gawe kelayakan sifat kudrat ti azali kana ngayakeun barang mungkin atuh eta sifat kudrat geus layak ti azali kana rek ngayakeun barang mungkin seperti rek ngaijadkeun Ki Jaya lahir ke alam dunia seperti kieu kekayaannya segini gitu kan. Umurnya segini itu sudah diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ta'aluk sholih qadim masih dalam sifatnya di azali, masih umum. Nah, gitu. Paling nanti natijah pala ta'alukun ya ta'alukun sholihun. Kemudian nanti natijah daripada sifat kudrat itu mempunyai dua ta'aluk. Pertama ta'aluk sholih qadim, kedua ta'aluk tanjiji hadis. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Wa ta'alukun tanjijun wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbil faqina wa faqiyalana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqala mana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya rabbi